Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita, karena hari ini memang Tuhan jadikan buat kita semua, agar kita menjalaninya dengan penuh syukur dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan di pagi hari ini renungan saya memberi tema kebebasan. Beberapa waktu lalu, waktu liburan Natal dan Tahun Baru, kami sekeluarga sempat berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Lalu di momen saat kami akan pulang, di tengah-tengah pusat perbelanjaan tersebut, pihak keamanan memberi pagar, ya seperti batas dari tali seperti itu, bahwa daerah di tengah-tengah itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, tidak boleh diakses dengan siapapun juga. Lalu singkat cerita, anak kami yang pertama Gamaliel itu melihat ternyata ada anak-anak yang masuk ke sana, dan bahkan saya juga melihat orang tua dari anak-anak tersebut sengaja membukakan tali agar anak-anak mereka bisa masuk. Lalu Gamaliel berkata, "Papa, boleh nggak saya masuk juga main sama seperti teman-teman itu?" Saya bilang, "Wah, ini kan sudah dipagar, sudah dilarang oleh Pak Satpam. Meskipun Pak Satpam nggak lihat, meskipun Pak Satpam nggak ada di tempat, tapi karena ini sudah dipagar, jadi kita nggak boleh masuk ke dalamnya." Saya berusaha untuk menjelaskan bahwa ini sudah batas yang tidak boleh kita lewati, begitu ya. Meskipun sekali lagi sebenarnya bagi beberapa orang mungkin berpikir enggak masalah begitu ya, toh pun cuma sebentar saja. Tetapi saya ingin mengajarkan kepada Gamaliel bahwa meskipun orang tidak melihat, meskipun rasanya tidak apa-apa, tetapi kalau sudah dibatasi, kalau sudah dipagari, berarti wilayah itu tidak boleh dimasuki. Dalam kehidupan bangsa Israel juga sama, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam firman Tuhan di Ulangan pasal yang kelima ayat 29 sampai 33, izinkan saya membacakan buat kita semua. "Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke rumahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kau duduki." Jelas sekali bahwa ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, ini adalah sebuah berkat Tuhan bagi mereka. Jadi Tuhan ingin agar bangsa ini bukan saja mereka sudah menikmati kebebasan dari tanah Mesir, mereka juga memperoleh kemerdekaan di mana mereka boleh mengelola tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka juga boleh beranak cucu di sana, boleh bertambah banyak di sana. Tetapi untuk menikmati itu lebih lama, untuk menikmati itu lebih dalam lagi sesuai dengan rencana Tuhan, ada perintah, ada ketetapan, ada peraturan yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tahun 2026 adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun yang baru ini. Tentunya Tuhan berharap di tahun yang baru ini kita juga bisa berkarya, kita bisa bekerja, kita bisa memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diberikan kebebasan untuk berekspresi di tahun yang baru ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa kebebasan kita harus juga dengan rasa tanggung jawab. Ada perintah, ada ketetapan, ada peraturan Tuhan yang harus kita patuhi. Agar apa? Agar kita sungguh-sungguh menikmati tahun yang baru ini, menikmati anugerah Tuhan ini dengan damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang-orang percaya di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa jika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, kami rindu mempersembahkan kehidupan kami yang terbaik, mempersembahkan hari kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.